kita semuanya horas. Horas. Ya baik, selamat siang juga untuk Samosir. Pada saat ini kita bersama Ibu Ratna sebagai direktur ataupun pengusaha Lima Lumbung. Di sini kita bersama dengan Pak Ober Dutom, dengan Bapak Marwale Simbolon, juga dengan Ibu Anet dan Ibu Ratna Dutom dan Mr. Thomas. Baik Pak Ober, tadi sudah kita laksanakan festival mangga yang diinisiasi oleh Ibu Ratna. Apa harapan Bapak ke depan dengan adanya festival mangga ini? Silakan Pak. Baik, itu Kadis saya minta izin ya. Baik, silakan Pak, silakan. Ya. Ini apa namanya, jaraknya udah terpenuhi ya. Iya. Standar COVID 1,5 meter. Iya, baik. Baik, jadi pertama saya ingin informasikan bahwa sebagaimana banyak cita-cita pemerintah terhadap mengangkat UMKM produk lokal yang sifatnya itu unggulan, Iya, baik Pak. digalakkan menjadi bagian daripada produk yang bisa dijadikan menjadi produk UMKM, tentu nanti itu mendukung pariwisata. Jadi ada dua dasar. Satu dasar pertama adalah negara sekarang menginginkan percepatan pertumbuhan ekonomi setelah pasca COVID supaya masyarakat itu cepat pulih. Dan yang kedua adalah pemerintah mencanangkan bahwa Samosir ataupun kawasan Danau Toba itu menjadi kawasan strategis pariwisata nasional, bahkan super prioritas. Dari dua itu, sebagaimana visi misi pemerintah daerah bahwa pariwisata yang didukung pertanian, saya kira ini akan digalakkan di pemerintah ke depan. Sebagaimana juga ada visi misi yang ditawarkan pemerintah pantas yang sekarang telah merintah itu adalah bagaimana UMKM Samosir itu menjadi menasionalisasi sekaligus mendunia dengan meningkatkan daripada bahan daripada mentah untuk barang jadi. Jadi ini yang sekarang mau digerakkan pemerintah. Nah, jadi kesempatan ini sangat baik sekali setelah sudah kita lakukan pariwisata, baik itu melalui festival-festival, ada festival daripada musik internasional, festival daripada Nakoso Bulung, kemudian festival lain-lain yang hubungan dengan pariwisata telah terlaksanakan dengan baik. Sekarang kita harus melakukan terhadap mengangkat daripada produk lokal itu, sebagaimana telah dimulai beberapa tahun oleh Namur Ratna. Sebagaimana kita lihat hari ini dilakukan festival mangga, di mana mangga itu dijadikan wine dan kemudian produk-produk lain juga termasuk kemiri dijadikan minyak kemiri dan lain-lain yang Namur Ratna nanti menyampaikan itu. Tapi yang jelas adalah kearifan lokal Samosir sungguh luar biasa untuk diangkat menjadi mengangkat ekonomi masyarakat Samosir, petani Samosir, dan juga untuk mengangkat daripada perekonomian nasional. Dan sebagai Namur Ratna alami dengan era peradaban 4.0 digitalisasi sekarang, bahwa produk-produk ini bukan hanya dijual di Samosir, tetapi juga di nasional dan juga mendunia. Jadi sebagaimana Namur Ratna mengatakan, bahkan beberapa peneliti dari universitas dari Australia juga mengatakan bahwa produk lokal daripada Samosir itu termasuk daripada ciri khasnya menurut itu anete juga luar biasa. Sehingga dengan demikian seperti ini kita mengucapkan terima kasih, dan pemerintah seperti yang kita inginkan supaya ini didukung total. Baik. Ya, sekarang kita minta pendapat dari Bapak Marwale Simbolon. Izin Pak, tolong dikasih pendapat dan harapan ke depan bagaimana UMKM di Samosir itu semakin berkembang, apa yang diharapkan pemerintah yang boleh dilakukan sehingga saran dari Bapak menjadi atensi bagi pemerintah Kabupaten Samosir. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Kadis. Jadi
seperti tadi apa yang disampaikan oleh Berbuto, bahwa harus ada unggulan-unggulan produk hasil pertanian ataupun hasil tanaman yang endemik di Kabupaten Samosir ini. Nah, izin Pak, mungkin masyarakat Samosir yang muda sekarang belum paham itu endemik. Boleh diperjelas Pak? Yang dimaksud endemik itu adalah tanaman yang sejak dahulu kala Pak. tumbuh bagus dan rasanya beda dengan daerah-daerah lain. Pak, baik. Semacam mangga, kopi, apokat, pisang, itu beda rasanya dengan yang di luar Pulau Samosir ini. Beda sekali. Jadi ini kan belum dikenal oleh jangankan dunia luar, masyarakat Samosir aja banyak nggak tahu. Nah, jadi karena kita dibawa oleh kemajuan zaman ini ke makanan-makanan yang instan. Nah, ini jadi jangan sampai, padahal makanan ini semua makanan-makanan sehat dan menyehatkan dan membuat cantik. Kan itu. Jadi bagaimana nanti harapannya melalui UMKM ini, pertama nanti tadi saya sudah berkoordinasi sama dinas Pemerindah. Produk-produk ini kita kenalkan dulu di masyarakat Samosir ini. Oh baik Pak, baik. Nanti difasilitasi oleh pemerintah daerah. Contoh, ada alat pembersih. Nah, kalau alat pembersih sudah teruji, bagaimana masyarakat mau memakai kalau pemerintah sendiri mau memakai? Oh baik Pak. Nah, itu nanti akan digunakan oleh dinas-dinas yang ada, termasuk sekolah-sekolah, pokoknya terlibat masa pemerintah. Ketika mereka menggunakan alat pembersih, gunakan dulu ini. Nanti baru masukkan di outlet. Nah, Ya, baik. jadi ketika ini ada orang Batak yang di sini, banyak keluarganya di rantau, begitu ada komunikasi, oh ada barang ini. Ini iklan yang tidak punya biaya. Oh ya, baik Pak, baik. Ya. Nah, seperti saya bawa nanti ini, jenis dari sini sudah saya bawa ke Jakarta. Ya, Oh, baik. udah dibeli tadi? Udah. Ya, baik Pak. Nah, Itu namanya memberi contoh. nanti saya iklan ini di Jakarta. Oh, Nah, baik Pak, baik. jadi begitu. Jangan para pengusaha UMKM ini kayak cacing kepanasan, nggak tahu kemana dia mau keluar. Nah, di sini diharapkan kepada pemerintah daerah memfasilitasi. Jadi nanti kita akan, harapan saya pemerintah daerah ini supaya harapan kita tadi bisa terwujud. Yang muaranya ujung-ujungnya adalah untuk meningkatkan penghasilan masyarakat itu sendiri, yang kata politiknya itu mensejahterakan. Nah, jadi gitu. Tapi dari ini semua adalah hasil daripada tanaman pertanian. Terus seperti mangga ini yang depan kita ini, jambu. Nah, ini tanaman keras. Ada lagi tanaman endemik di sini yang masuk golongan hortikultura. Ini juga nanti harus ada pengembangan, peningkatan nilai jual. Nah, jadi inilah yang kita buat, sebab inilah nanti yang kita sajikan kepada tamu-tamu kita, turis baik mancanegara ataupun lokal. Nah, jadi pertanian ini, tanaman ini sangat-sangat mendukung pariwisata. Nah, dengan kita kembangkan tanaman dan pertanian, otomatis juga pariwisata akan maju. Nah, jadi inilah harapan saya selaku putra daerah yang dari rantau bersama Laikober yang telah memberikan perhatian dan segala-galanya untuk Samosir ini, ya Laikober ya. Jadi kita sudah sepakat full body contact Dan mengajak semua perantau. dan mengajak semua perantau. Itulah harapan kami, Ibu Kadis. Ya, mari kita bersama-sama ya, yang supaya masyarakat Samosir ini, generasi-generasi muda, ketika orang ibu hamil itu jabang bayi itu sudah dikasih vitamin, sampai lahir, sampai dia besar sudah bervitamin, dia akan mampu nanti dia manusia petarung. Ya, bukan hanya di Samosir ini, bukan hanya di Indonesia ini, di dunia pun.
Jadi harus kita siapkan dari awal. Jadi itulah manfaatnya kita ini. Demikian sementara. Baik, terima kasih Pak. Ibu Anas, tadi Ibu ada memperkenalkan produk dari kulit mangga. Apakah ini sudah dijual di pasaran atau masih untuk pemakaian sendiri atau untuk bagaimana? Tolong Ibu dijelaskan dan cara mengolahnya kalau bisa ke depan agar kita mengetahui bahwa kulit mangga ini sebetulnya sangat bermanfaat. Silakan Bu. Baik, yang saya tadi tunjukkan produknya itu ekoenzim. Jadi ekoenzim bukan hanya bisa dibuat dari kulit mangga, tapi dari segala bekas-bekas buah-buahan dan sayur-sayuran. Oh ya. Kita bisa ada aromanya. Jadi aku sering suka pakai jeruk, nanas, jadi rasa mangga pun harum sekali. Oh iya baik. Jadi harum dia fermentasi. Oh ya. Jadi kalau orang nggak biasa cium wine ya, dia bilang kok busuk ya, busuk, tapi busuknya itu alkoholnya itu justru bahan untuk membersihkan. Iya. Jadi itulah zatnya untuk membersihkan. Jadi kita sudah gunakan produk itu dengan campuran satu bagian masih sabun biasa seperti sunlight, Iya. 5 bagian air. Oh iya baik. Jadi itu kita pakai untuk ngepel lantai. Jadi hasilnya sangat bagus sehingga dia pun disinfektan, Ya. dia alkoholnya, Ya, ya, dan baik. juga semutnya, kecoanya apa saja lari. Oh iya. Tidak suka dengan bau ini. Jadi Oh, itu iya. luar biasa dari produk itu. Jadi kalau Bapak Ibu mau Google, sudah banyak sekali komunitas yang sangat-sangat mendorong produk itu. Jadi produk itu justru tidak untuk dijual dulu kalau saya, iya. tapi untuk diperkenalkan sama banyak orang-orang supaya dibuat sendiri. Oh, Karena iya. caranya Iya. sangat simple. Jadi Ibu sudah buat di Google dan sudah bisa kita unggah di Google. Saya sendiri belum. Belum, Tetapi oke, baik. ada banyak. Iya, ada baik, banyak. baik. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris semua ada. Iya. Di Facebook juga ada grup-grup, ada komunitas. Jadi saya sangat rekomend itu untuk membuat itu. Caranya sangat simple. 3 kilo sampah buah, Iya. 1 kilo gula merah, dan Iya. 10 liter air. Iya. Ditutup selama 3 bulan di dalam satu wadah dengan kira-kira 1/3 dari wadah itu angin supaya iya. gasnya bisa Iya, keluar iya, iya. dan meledak dia. Ya. Sesimpel itulah. Oh. Jadi kalau ada pertanyaan tentang itu, silahkan follow grup di Facebook apa di mana. Apa Banyak nama orang Facebooknya, Bu? sudah membantu untuk menjawab Ekoenzim. Nah, nama Facebooknya apa Bu? Nama Facebooknya biar bisa kita viralkan biar Di orang bisa Facebook saya Anita Bashman. Oh, langsung dari Facebook Ibu? Ya. Iya baik. Iya. Dan juga ada grup. Saya Iya. ikut grup ekoenzim apalah itu. Iya. Soalnya pasti dapat kalau di Iya. Google. Oke Bu Anet, yang sepengetahuan kami Ibu Anet sudah lama berdiam di Samosir. Sudah hampir 27 tahun lebih. Iya, benar. Apa yang membuat Ibu Anet terkesan dan betah tinggal di Samosir? Coba berbagi pengalaman dulu Bu Anet. Ya, saya kebetulan datang sini waktu traveling. Ya. Habis kuliah saya traveling 1 tahun. Dan saya di situ injak pinggiran Danau Toba, di mana dulu saya sering dengar ceritanya yang heboh. Oh iya. Jadi saya melihat Danau Toba saking indah dan saya betah dengan klimatnya, dengan manusianya, Oh iya. dengan apalagi makanannya dan produk-produknya, ya kan? Misalnya mangga itu super luar biasa, enak sekali. Oke. So itu buat saya sangat jatuh cinta dengan Danau Toba. Akhirnya sama Marga Sidalah itu. Oke baik. Ibu Anet, mungkin boleh kami minta pesan-pesan moral dari Ibu Anet? Mungkin sudah dapat Ibu lihat bagaimana karakter kami sesungguhnya. Apakah perlu perubahan ke arah lebih baik? Pesan-pesan moral ini boleh disampaikan seperti apa kira-kira Bu? Boleh sekali. Tapi sekali dulu ya, permisi dulu sama pemirsa. Iya. Saya tidak mau buat sakit hati ya. Iya. Tapi mungkin kita bisa sedikit lebih berubah ke saling sharing dan saling mendukung. Seperti contoh saya kebetulan saya bisa bisniskan itu ekoenzim itu. Oh, baik, Kalau baik, saya ya. otak-otak dulu ya. Oh. Mungkin sama aku lah semua ini. Oh. Aku yang kumpul, aku yang rahasiakan resep, aku Oh, yang ya, jual. ya, ya. Banyak duitku. Tapi lebih baik saya belajar, lebih baik kita sharing. Ya. Nanti bermanfaat dia untuk banyak orang. Akhirnya rezekinya datang sendiri. Oh iya, terima kasih sangat luar biasa. Jadi itulah mungkin perlu sedikit belajar untuk bantulah orang yang mau start bisnis gitu. Iya. Iya, Jangan baik. seperti tadi ya. Iya. Keluar di sini, baru badai, baru edam. Oh. Itu lupakan itu. Iya. Ya, mungkin oke bisa kita pilih rekan-rekan yang reliable, yang loyal. Iya. Itulah kita buat networking, kita kerjasama, jadi kita punya hidup pasti lebih baik. Iya, baik Dan Ibu banyak Anet. teman.
Apa harapan Ibu dengan adanya festival mangga ini? Apakah Ibu setuju dengan adanya festival mangga ini atau bagaimana, Bu? Luar biasa. Luar biasa. Saya sangat setuju. Waktu Oke, mulai merancang idenya ini, ide orang ini, wow, besar sekali. Dia saja, wow, jangan dulu besar sekali, kita start small dong. Oh, Ya, iya. apa dia terkenal kita dulu dan melalui event ini saya pikir orang bisa lebih cintai produk Samosir dan mungkin bisa juga terinspirasi produk apa saja yang bisa dibuat dari mangga. Iya, baik, Karena mangga baik. ini ada umurnya kan. Oh, ada Mungkin umur. nanti 1 bulan sudah habis semua. Kalau kita jual fresh. Masak Tapi kalau musim kita buahnya masak ya. jam, Iya. kita masak selai, berbulan-bulan bisa dia tahan. Oh, baik, baik, baik. Iya. Jadi banyak lagi yang bisa bayangkan seperti juga dried mango ya, Iya, iya. dried ya, kita Iya. jemur pakai matahari atau alat, jadi dia bisa jadi seperti kismis, Oh. jadi bisa tahan berbulan-bulan dan selalu bisa dijual sebagai souvenir. Iya, baik, itulah harapan kita, Ibu Anet. Di sini ada Ibu Ratna Gultom. Ibu ini yang menginisiasi diadakannya festival mangga pada hari ini. Ibu Ratna, pertama kami sangat mengapresiasi. Tapi selama ini Samosir ini banyak yang memiliki buah mangga, tapi baru kali ini dan inilah perdana diadakan festival mangga. Ibu Ratna tolong berbagi cerita apa harapan Ibu dengan dibuatnya festival mangga ini ke depan. Dan harapan kita bukan hanya tahun ini saja, semoga bisa berlanjut. Berbagi cerita dengan masyarakat Samosir, Bu. Harapan saya memang untuk kedepannya mudah-mudahan akan ada banyak orang terinspirasi dengan festival mangga ini karena kita punya banyak mangga. Mungkin di desa-desa lain akan ada banyak panenan yang lain bisa memamerkan hasil dari panenan mereka. Bisa juga padi, bisa juga kacang, bisa juga kopi, bisa andaliman. Ada banyak turunan yang bisa kita buatkan. Nah, ini mungkin baru yang pertama, tapi akan banyak lagi kita buatkan yang muncul dengan produk-produk yang asli ataupun yang endemik dari kawasan Danau Toba. Mungkin itu harapannya ya. Ya, baik Ibu Ratna. Kalau saya lihat dengan adanya acara ini, terus terang saya sendiri sangat kagum. Bagaimana bisa Ibu Ratna melakukan kegiatan sebesar ini tanpa ada dana pendampingan ya? Dalam saat ini saja dulu ya. Bagaimana Ibu bisa mengelola ini, melaksanakan ini dengan dia sendiri? Apa yang mendorong Ibu bisa melakukan ini? Sebenarnya kita ada banyak komunitas yang support kita, baik perorangan-perorangan kita seperti Peduli Samosir juga mensupport kita. Jadi memang dari teman-teman yang ada di Peduli Samosir itu mau mensupport, jadi kita juga berani untuk membuatkannya. Jadi kita juga berharap akan ada support dari orang lain, bahkan dari pemerintah. Kita berharap juga support dari pemerintah untuk memajukan UMKM di kawasan Danau Toba. Baik Bu, menurut bayangan Ibu, apakah bisa nanti kita lanjutkan festival mangga ini menjadi naik kelas katakanlah, karena ini masih di komunitas Samosir, untuk melibatkan daerah-daerah kabupaten penghasil mangga, misalnya Kumbangan Sundutan, Tapang Utara. Apa ada harapan Ibu sampai bisa nanti seperti itu Bu? Sebenarnya bisa. Sekarang ini sebenarnya kita mau mengundang semuanya, tapi karena situasi Masa pandemi ya, Bu, ya? dalam masa pandemi kita membatasi. Bahkan peserta pun contohnya yang membuat UMKM juga kita tetap batasi, tidak terlalu banyak. Hanya kita ingin menunjukkan inilah hasil-hasil dari produk mangga itu. Itu yang akan kita coba dulu. Semoga untuk ke depan kita tidak ada pandemi lagi, kita akan kerjasama kolaborasi dengan Muara, dengan desa-desa lain, bukan hanya di Samosir atau Tapanuli-Rara, tapi juga dairy yang mereka juga ada ya. Jadi berharap untuk ke depan semakin banyak buah mangga yang datang, semakin banyak ide-ide yang datang, dan juga produk-produk yang lain. Baik Ibu Ratna, tadi ada kami lihat hidangan teh ya Bu ya. Ada hidangan dari sorghum, ada hidangan dari kelapa, teh kelapa. Ini bagaimana cara Ibu mengolah ini menjadi minuman yang nikmat? Sorghum dan minuman kelapa tadi. Sebenarnya gini, kelapanya itu kita membuatkan minyak kelapa. Nah, waste-nya itu, sampahnya itu kita berpikir mau digunakan apa? Kan hanya minyaknya aja kita ambil, akhirnya kita gongseng lagi dan kita kasih bikin teh. Ternyata oke, kita coba satu persatu orang, ternyata banyak orang yang menyukai. Iya baik. Iya. Baik sorghum juga, sorghum itu free gluten, free sugar. Iya. Jadi kita bisa tumbuh di sini
banyak karena aku menanamnya banyak, dan kita bisa membuatkan, kita gongseng, kita banyak produk dari sorghum juga kita cobain ini tas. Supaya kita bisa menanam, tidak hanya menjual, mari kita membuatkan produk. Itu mungkin salah satu yang kita Iya, baik. Di Festival Mangga ini kita menemukan beberapa jenis hasil dari olahan mangga menjadi kue, menjadi wine. Untuk hari ini berapa produk yang sudah bisa dinikmati pengunjung, Ibu Ratna, dari mangga ini? Ada banyak produk yang bisa kita tunjukkan di sini ya. Ada wine mangga, cuka mangga, selai mangga, hand sanitizer dari mangga, ada brandy dari mangga, ada dodol dari mangga, ada bolu mangga, ada pie mangga, ada sus mangga, dan banyak lagi tadi yang kita promosikan ya. Dan kita coba besok akan ada es krim mangga, dan semua orang silakan datang. Kita tetap mengedukasi. 1 minggu ini kita edukasi membuat selai mangga, membuat wine mangga, membuat es krim. Tetap ada 1 minggu di sini. Kita akan ada pelatihan. Ya baik Bu Ratna, saya sangat tertarik dengan bahasa Ibu mengedukasi ini kepada kelompok kah, kelompok UKM kah, atau kelompok-kelompok rumah tangga untuk menjadi home industry. Bagaimana bayangan Ibu untuk mengedukasi mereka supaya jadi bagaimana? Sebenarnya yang mau kita edukasi adalah orang yang tertarik, orang yang mau belajar. Siapa yang mau belajar silakan datang, kita mau membagi ilmu. Oh baik. Jadi Ibu Ratna mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman pengusaha mangga yang punya pohon mangga di Samosir. Silakan Ibu Ratna supaya masyarakat di Samosir termotivasi dan jangan jualan hanya mangga buah ini saja. Karena seperti yang disampaikan oleh Ibu Anet bahwa buah mangga ini ada musimnya, 1 bulan atau 2 bulan. Padahal buah mangga itu mungkin tidak cukup kalau untuk hanya dikonsumsi untuk sebagai buah saja. Ayo Bu Ratna, tolong dimotivasi dulu, dimotivasi. Oke, untuk semua para pengusaha mangga atau yang punya pohon mangga, jangan khawatir, kita akan bisa nanti kolaborasi untuk membuatkan produk mangga ini menjadi produk unggulan di kawasan Danau Toba. Dengan mencoba dengan produk-produk yang baru, kita akan terinovasi dengan produk-produk baru lagi. Jadi untuk harapan ke depan, mari kita bersatu padu majukan produk-produk mangga Toba. Ini adalah sesuatu yang sangat kita banggakan, walaupun banyak mengatakan ini mungkin busuk, itu karena organik ya, busuknya karena organik. Jadi kita tidak perlu malu dengan yang busuk ini juga, kita tetap akan kasih tahu bahwa ini organik, sehat. Itu ininya ya. Ya itu intinya Bu ya. Ya Baik, untuk closing kita kami serahkan kepada Pak Marhuale karena kami tahu di waktu pilkada kemarin. Pak Thomas dulu. Oh, Bapak sangat tertarik sekali dengan pertanyaan. Ada yang mau sampaikan Mr. Thomas? Ada dari bahasa Bapak? Ja, Ya. saya senang ada Center untuk Entrepreneurship untuk ini sudah getting real hari ini. Kita mau membuat gedung dari baju ringan, tidak di tanah. Kasih semua di atas. Ini ada saya lihat ini light steel frame construction. Ini lebih ekologik dan sedikit material untuk ini. Dan saya senang juga ya, cepat ada kereta gantung sampai di sini ke bandara. Ini ada konsep ini bisa membuat ini untuk ekowisata, tidak usah banyak mobil macet di Samosir. Ini ada potensial untuk hiking dan biking bisa mahal di sini. Ya, ini semua unik. Ini ada potensial besar. Saya datang dari provinsi Bavaria, dari Jerman. 50 tahun ini provinsi miskin, tapi semua orang membuat bisnis. Di Bavaria ada lebih banyak bisnis seperti orang. Satu orang ada 1,3 bisnis. Untuk ini sekarang Bayern di pertama di Jerman. Untuk kamu lihat untuk Jerman, untuk pariwisata, di Bavaria. Tidak ada tempat dari Anette. Anak baru saja.
Oke, ke sini. München Oktoberfest, Zugspitze, Bier, Barbie, Oh iya. Seymour, Bavaria. Dan Iya, ada baik, gunung, baik. Iya. ada gunung, ada danau, ada banyak lingkungan hidup, orang perhatikan ini, Iya. Seymour Persik ini untuk sukses. Dan saya Iya. percaya ini datang di Sili Malombo dengan administrasi baru, dengan Van Diko Gultom dan ya, Maguda juga. Oke, baik. Terima Oke, kasih, Mr. terima Tom. kasih, ya. Ya, jadi untuk closing kita sebagai perdiskusian kita di sela-sela acara Pesta Mangga ini kepada Bapak Marhuale Simbolon, tolong Pak diberikan stressing yang boleh dilakukan untuk ke depan bagaimana hasil pertanian kita semakin dicintai dan semakin dikembangkan, Pak. Ya, terima kasih Bu. Jadi tadi kita sudah saling mendengar dalam perbincangan ini dari semua kita yang hadir di sini. Jadi apapun ini yang kita bicarakan, pertama sebelumnya saya berterima kasih dulu sama Ibu Ratna, sama Pak Thomas, sama Inang Bao. Ya. Banyak pengertian dan banyak makna yang kita ambil di pertemuan perbincangan hari ini. Kenapa Pak Thomas? Kenapa Inang Bao? Ito, No, ini Ito, karena buru ya, buru selaga. iya Selagan, suaminya silalahi, istri saya silalahi. Jadi Inang Bao ya. Inang Bao sama Thomas. Kalian aja mampu mencintai Samosir. Kenapa orang Samosir yang lahir di Samosir ini tidak bisa mencintai? Ada apa? Ada apa? Nah, ini himbauan kami dengan Oktober kepada teman-teman yang ada di tanah rantau yang sudah dapat berkat. Bagikanlah berkatmu itu ke tanah kelahiran ini. Ya. Ada itu Ratna sama Pak Thomas sama yang di sini, ya, yang memulai kehidupan di sini. Artinya sama sendiri ada kehidupan, belum diolah, belum dimanage. Nah, sambungannya ke situ. Ketika kami dengan layover kecil di kampung, kami merasakan bagaimana pahit pahitnya penderitaan ini. Nah, dan ini sejalan dengan kemajuan zaman dan tuntutan reformasi. Salah satu melahirkan Kabupaten Samosir. Kenapa ada otonomi daerah? Tentu reformasi adalah percepatan pembangunan di seluruh daerah NKRI. Itu tuntutannya. Bukan di si daerah itu mencari kerajaan-kerajaan. Bukan di daerah itu untuk mencari kekuasaan-kekuasaan. Tapi tujuan adalah untuk membangun daerah itu. Sambungannya ke situ apa? Di dalam konteks kita akan bicarakan sekarang ini. Kita mau menumbuhkan banyak nanti. Ini adalah lanjutan daripada hasil pertanian. Kita tahu di Samosir ini 85% masyarakatnya adalah petani. Ini yang menjadi sasaran pembangunan itu. Adapun UMKM ini adalah bagian daripada petani. Ya. Makanya pertanian itu bisa membangun pariwisata. Inilah yang menjembatani. Tapi kami ini petani. Saya besar berangkat ke tanah rantau. Dari saya mengumpulkan uang ongkos dari jual kemiri, mangga, jual ikan. Itulah saya kumpulin ongkos saya selama saya sekolah di SMA untuk ongkos. Jadi artinya di sini apa peran daripada pemerintah daerah? Apa perannya pemerintah daerah?
Apakah pemerintah daerah di sini sebagai penonton kepada rakyatnya? Apakah pemerintah daerah hanya sebagai monitoring kepada masyarakatnya? Apakah pemerintah daerah hanya mencatat apa yang dilakukan oleh masyarakatnya? Tidak. Tugasnya pemerintah daerah melindungi, mensejahterakan, dan mencerdaskan. Ya, baik. Nah, tunggu dulu. Ya. Ini karena apa? Kita membangun Samosir ini, tugasnya pemerintah membangun. Tugasnya pemerintah membangun. Kalau dibilang mensejahterakan, apa artinya? Jangan sampai pemerintah Samosir membangun di Samosir, tapi tidak membangun Samosir. Banyak orang nanti bisa membangun di Samosir, tapi kemajuan bukan untuk Samosir. Tapi pemerintah daerah harus membangun Samosir, bukan membangun di Samosir. Ya, Pak Marwale izin. Jadi sebentar Bu. Jadi karena apa? Supaya tuntas ini, Ya, baik. kita harapkan nanti dari dinas Koperindak Ya. yang ada di pemerintah daerah. Ya, baik. Tadi jelas sambutan Bapak Bupati. Berikan wadah. Ini harus diterjemahkan. Wadah itu ada. Berarti tadi udah perintah wadah. Nanti tolong ini nanti apa ini supaya menjadi ini juga salah satu bisa diterjemahkan oleh dinas Koperindak Ya, ya. di dalam program. Nah, inilah yang kita sampaikan kepada pemerintah daerah, Ya, baik, Pak. supaya semua tadi, kalau saya pertama sekali ketemu sama itu Ratna ini, yang saya tangkap adalah kesedihan. Tapi itu mari kita sambut, ada harapan Ya. ke depan, ada secercah sinar, ada gairah kita ke depan. Jadi itulah di kita untuk semua. Ya. Jadi terima kasih. Ya, baik. Saya mohon maaf kalau saya bicaranya begini, memang begini. Biarlah diriku menjadi diriku. Terima kasih. Ya, baik. Ya, terima kasih hasil perdiskusian kita ini. Semoga bagi Bapak Ibu dan masyarakat Samosir yang menonton acara ini menjadi motivasi agar kita ke depan semakin bersungguh-sungguh melaksanakan pekerjaan kita di segala lini dan di bidang apapun. Terima kasih, salam sehat, Horas. 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 Oke. Kita bunyi kopi. Iya. Udah.